gimana? Heeh. Oke, jadi yang pertama tadi mungkin mengenal pergerakan sahamnya dulu, baru kita bisa menentukan kita mau kasih treatmentnya ini gimana gitu ya dengan indikator-indikator dan pemahamannya. Lalu yang kedua ya tadi itu kalau misalnya masih ragu-ragu ya udah cicil beli dulu gitu ya. Setidaknya kalau nanti rugi nggak ngenes banget gitu ya, nggak Yes, menangis banget betul. gitu ya. Oke, nah kalau misalnya ini sedikit pengen tanya sih, ada nggak sih kayak pengalamannya Kak Windy nih kayak salah ngambil keputusan padahal kayak merasa nih analisa teknikalnya udah bener banget nih gitu. Pernah nggak sih Kak? Pernah, pernah, Oke. pernah banget, pernah Oke, banget. boleh di-share nggak Em, sedikit gitu biar Sobi di sini jadi kayak oh ternyata sebenarnya ada celah gagalnya juga jadi kayak nggak apa-apa gitu ada, gagal sekali dua kali gitu. em, apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Waktu itu kalau nggak salah saya beli saham MTEK ya. Oh, MTEK udah lama banget sih ya ini oh ya. udah lama banget. MTEK ini saya trade-nya di Oke. tahun 2000 2000-an, 2022, 2000 Oh, tahun bentar, lalu 2002. ya gitu. Iya, Oke, tahun sambil 2022. Kak Vindinya nyari dulu nih sebelum ditunjukin, aku mau disclaimer sekali lagi ya. Di sini saham-saham yang ditunjukin itu bukan rekomendasi ya, sobi-sobi. Di sini tujuannya Kak Vindi adalah untuk berbagi ilmu dan simulasi langsung kali ya, biar sobi nggak ngawang-ngawang nih dengerinnya malam ini gitu ya. Oke, boleh langsung aja nih ditunjukin nih kok. Oke, mungkin nggak tunjukin ya. Oh, Saya nggak tadi make tunjukin. sure dulu ini Oke, cerita aja eh, gitu ya. ceritanya ya, Oh, boleh, ceritanya. Jadi waktu itu boleh. saya udah analisa nih MTEK gitu kan. Ini MTEK ini bakal naik harganya ke sekitaran 3 ribuan gitu kan. Lalu saya ada plan nih, saya mau exit nih di 3 ribuan nih. Mm-mm. Tapi yang namanya orang ya, kadang-kadang kan suka terdengar nih Hmm. desas-desus ya Oh kan. iya, iya. Ini bakal naik nih, bakal sampai ke 5 ribu gitu Oke. kan. Kan langsung kayak, waduh apakah apakah analis aku ini salah Iya, ya iya. gitu. Tempat muncul loh pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah Oke. ini yang menurutku kita perlu pahamin juga ketika kita masuk ke market, kita udah punya plan, ada baiknya kita disiplin sama plan kita. Oke. Karena orang lain mungkin punya view yang berbeda karena dia punya kebutuhan yang berbeda. Hmm. Atau jangan-jangan yang bilang itu lagi ngegoreng. Oh, oke. Ini harus Bisa hati-hati dong, ya dengan yang bisa suka dong. goreng ya. Mm-mm. Pelaku-pelakunya nih ya kan, Hmm. dibilang bakal ke 5 ribu, akhirnya retailer pada beli terus kan. Atau mungkin yang udah mau jual nih, rasanya udah untung nih, waktu itu udah untung 40%-an lah. Oke. Waduh, ini harusnya udah kujual nih gitu kan. Tapi masih bisa naik lagi nih. Langsung hitung-hitungan dong kepala dong. Waduh, ini ke 3 ribu aja udah untung 40%. Kalau naik ke 5 ribu untungnya berapa nih? Hmm. Gitu Hmm. kan. Hmm. Langsung tuh hitung-hitungan. Tapi ya ini pengalaman ya, pengalaman. Dari plus 40% itu sampai ludes. Oke, itu Plusnya habis ngenes semua. banget. Itu Itu ngenes sedihnya itu, banget. Iya. Kerasa sampai ya, sini. iya. Iya. Jadi lebih ke saya mungkin belajarnya kalau udah punya plan, disiplin aja sama plannya Oke. gitu. Nggak usah peduliin orang lain. Orang lain mau bilang bisa naik ke 5 ribu, orang bilang mau naik ke 6 ribu, ya Hmm. kan? Itu nggak usah dipusingin gitu. Apalagi mereka menghitungnya dengan variabel yang berbeda. Oke. Jadi waktu itu saya dengar kan, ini variabelnya itu dari fundamental ya. Dia punya proyeksi apa segala macam gitu kan, panjang Mm-mm. lebar gitu dijelasin. Jadi ini hitungannya harusnya ke 5 ribu misalnya seperti itu. Saya juga cukup yakin ya, di sini banyak teman-teman yang mungkin kena di Antam ya beberapa tahun yang lalu ya, yang naiknya kenceng-kenceng, terus dibilang Antam bakal hit ke sekitaran valuasi 4 ribu dan lain-lain, dan sampai sekarang juga nggak nyampe tuh angkanya ya kan. Mm-mm. Jadi beda metode, memang beda ini ya, beda metode, beda cara, harusnya view-nya juga berbeda gitu. That's why pada saat kita menggunakan analisa teknikal, ada baiknya kita memang fokus aja di plan yang udah kita buat. Seperti itu. Oke. Oke, jadi salah satu poinnya adalah tetap konsisten dengan trading plan yang udah kita punya gitu ya. Based on apa yang udah kita analisa dan datanya juga jelas. Jangan baru dengar, hah apa iya langsung langsung itu apa
namanya, udah nggak stick FOMO, sama FOMO. planning kita ya. FOMO bener Ya. bahasanya, bener. Lupa gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang tanya nih loh. Kalau misalnya investor itu rajin nabung saham gitu. Kayak misalnya nih dia beli saham, satu saham dibeli 40 kali dalam sebulan. Itu termasuk kayak cicil beli apa gimana tuh kok? Oke, nabung saham mungkin beda cerita ya. Oh, Nabung saham oke. itu, hmm, kalau saya pribadi ya, jujur-jujuran aja nih, saya pribadi itu bukan tipikal yang nabung saham. Oke. Karena buat saya yang namanya investasi itu, kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar. Oke. Oke. Betul, karena segala sesuatu itu bergerak di dalam siklus. Hmm. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Sama halnya seperti bisnis lah. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai gitu. Ketika kita mengerti kapan waktunya menanam, ketika kita mengerti kapan waktunya menuai, ya kita tinggal lakukan. Jangan kita malah menanam pada saat orang menuai atau menuai pada saat orang menanam. Nah, timingnya nggak pas gitu ya jadinya Timingnya ya. nggak pas. Mm-mm. Betul. That's why ketika kayak tadi nih kita lihat ya dari kolom profile ini banyak nih yang mulai mulai nanam nih. Mm-mm. Nah, kita juga boleh nih mulai ikut-ikutan nih. Oke. Ketika ini ada yang mulai nanam nih, oke, nanamnya di sini nih, oh di harga sekian, kita boleh ikut. Tetapi kalau orang lagi jualan, ya jangan Oke. jangan diikutin kalau lagi jualan, seperti itu. Nah, Oke. kalau misalnya nabung, em, kalau memang mau maksain nabung banget ya, nabung saham paling saran saya sih cari yang fundamentalnya benar-benar udah kuat dan memang rutin bagi dividen. Kalau Oke. saran Jadi yang saya tadi dua gitu. itu ya, yang fundamentalnya kuat dan juga rutin bagi dividen gitu. Yes, begitu, Oke. betul. Mm-mm. Soalnya kalau misalnya kita nabung, terus cuman modal nabung, 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 nggak ada dividen kan sayang ya. Enakan ada dividen Mm. kan, gitu. Iya. Tapi kalau saya pribadi, better memang kita punya entry dan exit plan. Oke. Sehatnya begitu. Oke, sehatnya seperti itu ya. Tapi apakah itu applicable kalau misalnya untuk investor-investor jangka panjang nih, Kak? Hmm. Hmm, jangka panjang Berat pun pertanyaan. jangka panjang pun harusnya tetap ada. Tetap ada Tetap exit harus plan, ada entry exit. plan. Pasti ada, Oke, gitu. oke, oke. Kan semua siklus. Betul. Oke. Hmm? Jadi sebenarnya Hmm, back to siklusnya itu ya, kita harus tahu tuh. betul. Kalau misalnya aku dari tadi dengerin sih, aku bisa point out satu sih. Sebenarnya kita harus bisa baca momentum ya. Karena itu tadi, jangan sampai ketika momentumnya apa, kita mengambil keputusannya itu salah. Itu kayak kita mencobai diri sendiri mungkin ya. Betul. Melawan arus gitu. Oke. Nah, nextnya nih loh. Tadi kan kita juga udah bahas nih kayak pengalamannya Kak Vindi sendiri salah momentum dan lain-lainnya gitu ya. Sebenarnya untuk seorang trader nih, khususnya pemula, ada nggak sih resiko yang sebenarnya tuh harus diperhatikan? Nah, kalau misal di sini, Vindi juga mau menjelaskan mitigasinya. Aduh, berat banget bahasanya ya. Mungkin kalau misalnya resiko dan juga penanggulangannya gitu boleh nih. Siapa tahu di sini jadi ada yang mulai tertarik, apakah aku harus mulai belajar yang analisa teknikal biar jago ya kayak Kak Vindi. Boleh, silahkan di-share nih. Oke. Ini bicara resiko ya, berarti ya. Bicara resikonya, gimana mitigasi resiko, ya kan? Nah, yang pertama mungkin kalau dari saya ya, teman-teman di sini tuh rela hilang duit tuh berapa dulu Oke. sebelum masuk ke market. Karena gini, ketika kita masuk ke market, banyak yang fokusnya ke profit. Kalau Mhm. saya Betul. beli, saya harus beli apa untuk profitnya besar? Itu pertanyaan yang Oke. selalu muncul, Iya, bener betul. kan? Iya. Tetapi sebenarnya eh, yang harus kita pertanyakan di market itu adalah berapa risiko yang saya bisa tanggung atau Oke. berapa besar eh, potensi saham ini tuh bisa turun berapa persen lagi. Oh, Itu justru oke, oke. lebih penting daripada dia bisa naik berapa persen. Hmm. Karena kalau kita bisa menghitung resiko seminim mungkin, biasanya profit itu datang dengan sendirinya. Oh, I see. Ini yang
mungkin harus tahu juga ya. Mungkin gimana, mungkin seberapa kuat kita menghadapi risiko itu gitu kali ya. Oke. Betul. Nah, risiko itu mungkin nggak bisa dibilang dalam bentuk persentase. Mhm. Nah, biasanya kan orang sukanya pakai persentase ya. Kalau Iya. saya mungkin beda. Saya nggak pakai persentase, saya pakai nominal. Jadi ada baiknya teman-teman ini tahu jantung ini tiba-tiba deg-degan itu di nominal berapa. Ketika Oke. lihat duitnya udah minus berapa juta nih, baru deg-degan. Oke. Atau deg-degannya ketika minus berapa ratus ribu. Ada dong. Ada. Yang berapa ratus ribu udah deg-degan. Ada yang juta, ada yang puluhan juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, baru ngerasa deg-degan. Nah, deg-degan itulah yang teman-teman harus tahu. Itu adalah batas dari resiko yang teman-teman bisa ambil. Jadi, ketika teman-teman udah tahu batas resikonya, dari situlah baru bisa hitung. Kalau turunnya segini, terus kemampuan saya untuk nahan, misalnya potensi turun 10% misalnya gitu. Potensi turun 10%. Saya batas bisa tahan loss-nya misalnya 20 juta. Berarti dana yang boleh saya masukin itu 200 juta di saham tersebut. Misal seperti itu. Oke, itu masalah angka ya. Ini kebetulan saya pakai angkanya lumayan besar. Misalnya teman-teman kalau pakai yang ratusan ribu bisa nggak? Bisa. Ya, misalnya kalau teman-teman, aduh saya takut nih kalau uangnya turun 10% gitu ya, misalnya 100 ribu gitu kan, berarti teman-teman mau beli saham ini dengan resiko 10%, teman-teman cuma boleh invest 1 juta, misal seperti itu. Nah itu, jadi, caranya untuk mengatur resiko ya, untuk mengatur resiko, mengatur psikologi, biar nggak gila ya kan masuk market. Betul. Kita harus tetap waras gitu ya. Tetap waras. Untuk bisa tetap maksimal gitu dalam berinvestasi. Ini ada yang lucu nih. Risiko based on heart rate. Bener. Seberapa deg-degannya kita bener ya. Oke. Ini juga ada yang ada baiknya pakai itu ya, pakai jam digital ya. Iya benar, kalau misalnya jam digital baru bisa lihat. Makin tinggi ini kayaknya udah nggak bisa ini, udah nggak sanggup gitu ya. Oke. Nih ada juga yang bilang kalau keseringan loss jadi nggak deg-degan sekarang, gimana dong? Kasian. Mati rasa. Iya udah mati rasa, kayak ya udah mau gimana, namanya juga market gitu. Iya benar. Oke. Wah ini iya sih bener ya, karena banyak orang mungkin nggak sadar kalau ternyata yang harus diukur itu adalah resikonya instead of profit ya. Profit itu bukan yang nggak penting, itu penting, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah untuk tetap waras nih kita harus kenal dulu seberapa kapasitas kita tuh menghadapi resiko itu gitu ya. Oke. Nah selain itu berarti juga masalah ini ya, modal kali ya, karena sepertinya mungkin ini juga udah nggak asing lagi lah kalau orang bilang ya kalau investasi harus uang dingin gitu ya, harus kayak uang yang mungkin kalau hilang ya udah itu kayak uang belajarnya kita mungkin gitu ya. Jadi bener banget ini di sini namanya kita mau belajar analisa teknikal, nggak bisa sekedar teori aja, harus tetap ada prakteknya supaya kita jadi tahu. Kayak tadi nih Kak Vindi nunjukin langsung, ya itu sebenarnya gunanya adalah supaya kalian lihat gak cuma sekedar teori gitu, harus dipraktekin baru kalian kayak oh maksudnya itu divergence so apa, maksudnya volume itu gimana ngelihatnya. Itu oke banget sih. Ini Kofi ini keren banget sih ilmunya gitu ya. Nah mungkin nih ya Kak Vini nih, sebelum aku menutup nih live kita, ada nggak sih pesan atau motivasi nih supaya sobi-sobi di sini mungkin nih yang lagi belajar analisa teknikal atau yang kayak kedepannya punya plan, oke gue akan hidup dari trading aja gitu. Ada nggak sih motivasinya nih supaya tetap semangat dan konsisten? Oke, mungkin lebih ke ini ya, kalau teman-teman mau fokus di trading, ada baiknya memang teman-teman fokus juga di resiko. Karena apapun yang kita lakukan di market itu mengenai bagaimana kita memitigasi resiko. Resiko bisa datang dari mana aja, bisa dari sahamnya, bisa dari makro. Jadi memang market ini sangat luas teman-teman. Jangan berhenti belajar dan juga menurut saya ya, jangan sendiri. Jangan sendiri.
di market itu terlalu luas untuk kita berjalan sendiri. Jadi emang ada baiknya kalau misalnya teman-teman bisa punya komunitas, ya kan? Saya nggak tahu nih. Dengar-dengar di Beyonce juga ada nih ya, ada Oh, kita live ada, trade-nya ya. tenang aja. Betul. Jadi, Dan di Beyonce itu, kita juga ada, komunitasnya tersendiri gitu. Jadi misalnya buat teman-teman yang, itu buka akun, registrasi, terus ikut sekolah pasar modal. Jadi, kalau buat Sobi nih sering banget nih ngelihat kita sharing, "Oh, sekolah pasar modal ada di, IDX," atau ada di Liberica itu kita tuh ada Kak programnya. Jadi kita punya program sekolah pasar modal. Jadi begitu selesai ikut program itu kita ada masukin mereka ke grup komunitas gitu. Jadi makanya buat hmm, sobi-sobi di sini yang mungkin belum punya akun Beyonce bisa yuk registrasi. Tapi aku promonya di akhir aja deh biar di akhir seru ya, gitu ya. oke. Ada lagi nggak nih Ya, kok tapi pesannya? nah kalau dari saya mungkin yang lumayan efek ya ke saya itu adalah circle sih. Oke. Circle ada teman-teman yang juga misalnya bantu analisa, bantu liatin karena kita tuh terbatas ya untuk bisa melihat satu sektor. Kayak contoh di IHSG aja sektor banyak banget kan, ada Betul. 11 sektor gitu. Iya, ya. Teknologi Satu lah, sektor aja banyak tuh consumer segala macam saham-sahamnya. kan. Iya. Benar, banyak Benar-benar. banget. Jadi memang kita sangat terbatas. Jadi ketika kita mau invest, ada baiknya emang kita invest ke yang benar-benar kita tahu. Itu baru mikro loh. Kita belum bicara makro. Kita belum bicara tentang antar negara ini seperti apa. Ya kan, ketika perang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa yang terjadi pada IHSG secara keseluruhan, ya kan? Dan itu berdampak semuanya. That's why sangat penting ya menurut saya untuk kita punya circle yang benar-benar bisa kita percaya ya dari sumber informasi-informasinya itu gitu sih.